Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya ingin sharing terkait pencapaian saya dalam hal konfirmasi faktur ke toko. Jadi beberapa waktu lalu, kurang lebih seminggu ke belakang, atasan saya itu baru memperkenalkan saya sebuah aplikasi yang seharusnya selama ini ketika kita konfirmasi faktur ke toko itu menggunakan aplikasi tersebut. Katanya aplikasi tersebut sudah ada sejak lama, tapi atasan saya baru memperkenalkan kepada saya sekarang. Ketika saya buka aplikasi tersebut, saya lihat ternyata nama tempat saya bekerja, Depo Sukabumi, itu belum ada bahkan sama sekali. Kenapa belum ada ya? Karena belum ada data yang diinput sama sekali di aplikasi tersebut. Ketika saya lihat Cianjur udah 65 kunjungan toko, dan bahkan ada yang lebih rata-rata bulanan, yakni Depo Cirebon dengan 151 toko. Wah, saya ngerasa, wah, jauh banget nih, tertinggal gitu. Kenapa depo-depo lain bisa di atas 100 ya? Karena mereka melakukannya dari bulan Januari tahun ini gitu. Jadi mereka rata-ratanya 20 toko atau bahkan 30 toko dikali 6 bulan, ya hasilnya otomatis di atas 100 gitu. Sedangkan Depo Sukabumi baru memulai di semester kedua ini, di bulan Juli ini. Pada tanggal 11 itu ya, 11, 12 tuh Kamis atau Jumat, itu Depo Sukabumi masih nol. Dan alhamdulillah per hari ini baru saja mencapai 24 kunjungan toko. Karena tertinggal jauh banget dengan depo lain, bedanya satu semester, saya punya plan men-challenge diri saya untuk mengejar ketertinggalan itu. Ketika saya lihat depo lain, ada yang satu bulannya itu bisa mengunjungi 41 toko. Wah, dari situ saya ngerasa, oh ternyata 41 toko itu ada yang udah bisa ngelakuin gitu. Makanya saya menaikkan target saya per bulan itu 50 toko. Dan itu ingin saya lakukan sendiri tanpa bantuan atasan saya. Karena saya ngerasa kalau dibantuin ya kurang menantang aja gitu. Tapi saya berpikir, wah kalau misalkan saya bisa mencapai 100 toko per bulan kunjungannya itu juga menarik gitu ya. Itu juga lumayan menantang gitu. Karena kalau dihitung rata-rata per hari, saya tuh harus melakukan 4 sampai 5 kunjungan toko per hari selama sebulan konsisten. Jadi jangan ada sehari pun saya nggak kunjungan ke toko. Kalaupun misalkan nggak kunjungan ke toko sehari, maka harus ditambal. Jadi misalkan hanya bisa 5 hari nih dalam seminggu, berarti ada 1 hari dalam seminggu itu yang kunjungan tokonya 10. Saya harus melakukan kunjungan toko sebanyak-banyaknya agar di akhir tahun nanti dikalkulasikan totalnya itu harusnya sih minimal di atas 300 toko, meskipun target ambisnya itu harusnya 500 atau 600 toko gitu. Tapi saya juga nggak tahu mungkin atau enggak. Karena kan di awal bulan semester kedua ini aja saya kan mulai benar-benar mulainya itu di hampir di minggu kedua gitu. Jadi kurang lebih ada 1 minggu saya lost kunjungan. Biasanya sih kalau pengen cari aman dan ingin enak, ya saya sebulan tinggal mengunjungi 20 toko aja itu udah memenuhi standar. Tapi saya berpikir, oh saya harus membuat sesuatu yang luar biasa itu, bukan untuk bersaing dengan orang lain atau ingin dipandang lebih baik dari orang lain, enggak. Saya hanya ingin mencari diri saya, apakah saya bisa melakukan hal yang luar biasa menurut saya pribadi berdasarkan acuan yang ada, yakni mengejar ketertinggalan 1 semester. Anggaplah mereka 2 semester, saya 1 semester, tapi pencapaian di akhirnya saya ingin sama atau bahkan melebihi pencapaian mereka. Wah, lu dapat apa bang jika lu bisa melakukan hal luar biasa itu? Ya, gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa. Karena saya juga nggak mencari itu, saya hanya ingin saya melakukan hal yang paling maksimal, dan itu sudah cukup bagi saya. Sebetulnya sih yang melatar belakangi saya seambis ini adalah karena admin piutang itu dia disibukkan waktunya oleh mencetak faktur. Yang padahal mencetak faktur itu adalah tugasnya admin distribusi, dan impactnya adalah admin piutang tidak ada waktu untuk ke lapangan. Nah, karena sekarang tupoksinya itu udah dikembalikan sesuai asalnya, sehingga admin piutang sekarang seolah-olah punya waktu lebih gitu ya, dari biasanya. Kalau misalkan kemarin itu alasan nggak nyampe target kunjungan ke toko itu gara-gara disibukkan oleh cetak faktur, waktunya habis buat cetak faktur. Sekarang kan cetak fakturnya itu udah nggak di admin piutang lagi. Masa iya misalkan nanti pencapaian saya per bulannya itu nggak nyampe target, kan jadinya malu. Jadi kelihatan bahwa saya itu nggak kompeten gitu, tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kurang lebih itu motifnya. Dan planning saya di bulan ini sih harusnya di atas 50 toko. Dan per bulan depan saya akan coba memaksimalkan sampai seterusnya gitu ya. Per bulan Agustus sampai Desember nanti saya ingin mencoba men-challenge diri saya, setiap bulannya itu total toko yang harus saya kunjungi adalah 100 toko. Sehingga di akhir tahun nanti pas dikalkulasikan, Depo Sukabumi yang awalnya 0 gitu ya di semester pertama, di semester kedua bisa
ikut bersaing di papan teratas depo yang kunjungan tokonya paling banyak. Ya setidaknya nyampe target rata-rata aja gitu, 240 toko kan itu target minimalnya gitu ya. Ya harapannya sih pengen di 300 toko, 400 toko, bahkan 500 toko, dan maksimalnya saya sih targetnya tuh di angka 600 toko. Tapi ya kita nggak tahu ya nanti saya bisa nyampe berapa gitu. Tapi saya akan terus berusaha. Dan hal-hal semacam ini saya ciptakan sendiri gitu. Jadi tantangan-tantangan ini saya ciptakan sendiri dan gak ada untungnya sebetulnya buat saya. Tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa itu yang bikin saya senang bekerja, itu yang bikin saya senang gitu ya, bukan uangnya. Kalau uang ya udah, ya barangkali itu aja ya teman-teman. Nanti terkait hal ini saya mungkin sesekali akan update, tapi insya Allah kalau usia kita nyampe gitu ya, nanti akan saya update lagi di Januari atau mungkin Desember ya 2025 atau Januari 2026. Saya akan update klasemen depo mana saja yang klasemen kunjungan ke tokonya itu tertinggi gitu ya, dalam hal kategori konfirmasi faktur. Apakah Sukabumi yang sekarang masih di papan bawah itu bisa merangsek ke atas atau ke papan tengah minimal, atau justru ya Sukabumi di situ-situ aja gitu di papan bawah gitu karena tertinggal satu semester. Kita lihat aja nanti ya. Semoga tidak ada hambatan, semoga lancar-lancar saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.